Buya ini tentang toleransi beragama ini. Apakah Buya melihat di Pilpres kali ini masih ada politik identitas seperti mungkin menjual agama untuk memenangkan satu paslon? Saya rasa kita beruntung ya karena apa? Karena pasangan calon yang maju itu 3. Kalau 3, 2 Kalau lebih 2 bahaya ya? itu adu apa? Iya. Kayak adu apa namanya? Adu kambing ya. Iya. Ini 3 ya, jadi agak apa? Dan masing-masing punya karakteristik ya. Masing-masing punya stylenya sendiri ya, dan memang menarik menurut saya ya. Ya, memang menarik bagi saya dan bagus ya, bagi saya bagus, dan nuansa seperti tahun pemilu sebelumnya yang katanya apa nama itu yang terlalu diwarnai oleh SARA apa namanya? Oh iya, iya. Identitas ya. Politik identitas ya. Politik identitas itu tahun 5 tahun yang lalu agak kental ya. Tapi kalau tahun ini kan saya sudah agak aman lah. Boleh Ya. katakan nyaris tidak ada ya. Buya kan juga secara terbuka mendukung paslon nomor 1 ini. Oh iya jelas. Iya, Anies jelas. Mohaimin ya. Iya. Nah namun sekarang kan real count ini kan yang menang ini paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Iya. Nah menurut Buya ini tanggapan Buya? Ya kalau bagi saya tidak peduli menang atau kalah ya. Yang penting bagi saya kalau memilih seseorang itu ada nilai-nilai yang saya junjung tinggi. Ya, yang pertama adalah begini, di negeri ini ada 2 ormas besar, itu NU dan Muhammadiyah, betul. ya kan ya. Nah, kalau 2 ormas besar ini bersatu ya, maka yang untung siapa? Tidak hanya NU dan Muhammadiyah, tapi bangsa ini akan mendapat untung dari bersatunya mereka, gitu kan ya. Timbul pertanyaan, dari 3 calon ini, yang mana yang kira-kira bisa mencerminkan NU Muhammadiyah? Jadi nomor 1, Anies lebih dekat ke Muhammadiyah, Muhaimin kepada NU gitu ya. Nah, saya terus terang saja ya tanpa menyebut dari negara mana ya. Ada salah seorang petinggi level kedua di pemerintahan di negara tersebut, orang kedua. Ya, wakil presidennya gitu. Semacam wakil presidennya lah, selevel wakil presiden orang kedua ya. Dia bilang begini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Karena umat Islam dulu pernah memimpin dunia di zaman Daulat Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani gitu ya. Nah, kemudian ambil oleh era Eropa dan Amerika gitu ya. Nah, tapi kata beliau umat Islam akan kembali memimpin dunia. Tapi umat Islam akan kembali memimpin dunia itu kata beliau bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan dari Turki, bukan dari Iran. Tapi adalah umat Islam dari Indonesia. Nah, saya titip pesan satu. Pesan ini yang saya nggak lupa ini. Tolong ukhuwah Islamiyah antara NU dan Muhammadiyah dijaga gitu. Jadi orang luar melihat jika seandainya NU dan Muhammadiyah bersatu, maka umat Islam di Indonesia ini akan kuat gitu. Dan kalau seandainya umat Islam di Indonesia ini kuat, orang yang tidak beragama Islam jangan takut. Karena konsep yang diusung oleh NU dan Muhammadiyah adalah konsep yang berislam yang rahmatan lil alamin. Di mana orang Islam tidak boleh berlaku zalim kepada orang yang tidak seiman dan sekeyakinan dengan dia. Jadi oleh karena itu ya saya mendukung. Saya nyatakan kepada Anies dan kepada Muhaimin seperti itu. Dan yang kedua, saya ini orang yang sangat konsen dengan masalah ekonomi umat, ekonomi rakyat. Karena apa? Karena ekonomi nasional ini menurut saya sudah sangat liberalistik dan kapitalistik. Jadi yang sehingga masyarakat ini bentuk ikat piramid ya. Buya harapkan ke atas, tengah, bawah gitu kan ya. Nah, yang di atas itu kan sedikit. Kalau dalam dunia usaha dibagi 2 aja, usaha besar dan UMKM. Usaha besar itu jumlahnya hanya 0,01%. Tapi menguasai sebagian besar dari pelakunya 5.550. Kemudian usaha menengah jumlahnya 0,09%, jumlah pelakunya sekitar 60.000. Kemudian usaha kecil jumlahnya 1,22%, jumlah pelakunya sekitar 700.000 ya. Ada usaha mikro, ultra mikro, jumlah pelakunya itu 64 juta. Gitu. Ke piramid gitu kan. Nah, yang miskin saja di negeri kita menurut BPS berapa? 25,9 juta kan. Miskin loh tuh. Itu sekitar 5/7 dari penduduk negara Malaysia tuh. 5 kali lipat dari penduduk Singapura. Miskin. Tuh. Itu baru pakai standar $1 tuh. Kalau pakai standar PBB yang $2
Bisa 70-80 juta itu yang Angka miskin itu. kemiskinan kita ya. Ya kan? Nah, oleh karena itu pertanyaan saya, siapa yang perhatikan mereka? Negara semestinya itu. Betul. Tuh, negara semestinya. Bagaimana caranya supaya negara bisa mensejahterakan mereka? Ya harus menaikkan yang di bawah ke atas. Gitu. Oleh karena itu kebijakannya harus dirubah dari trickle down effect kepada bottom up. Itu trickle down effect itu adalah di biaya yang di atas, maka dia akan menetes ke bawah. Misalkan gini, di Bayo seorang konglomerat gitu ya, dia pasti memerlukan tenaga kerja kan? Ya. Berarti kan tercipta lapangan kerja kan gitu ya. Kemudian dia juga membeli pasir kan, tukang pasir kan hidup juga, membeli kayu kan, tukang kayu jadi hidup kan gitu ya. Kan menetes sebuah ya. Cuma kan netesnya dikit. Tuh, sehingga kesenjangan sosial ekonomi kita semakin tajam dan ini menurut saya berbahaya. Nah, saya punya konsep. Bagaimana konsep saya ya mirip dengan yang dilakukan di Singapura dan di Korea Selatan ya. Artinya bagaimana caranya supaya kita bisa mencetak entrepreneur sebanyak-banyaknya. Karena entrepreneur kita baru sekitar 3%, mendekati 4% baru ya. Kalau Jepang itu punya 10% dari penduduknya. Kalau Amerika itu punya 11%. Kita baru mendekati 4%, mendekati 4% ya. Tuh. Jadi menurut saya ini harus diakselerasi. Nah, saya ini punya sejarah dengan saudara Anies. Ketika Anies menjadi Menteri Pendidikan, saya menyampaikan saran ya, untuk mencetak entrepreneur itu harus perlu proses pembiasaan. Jadi anak-anak ini dibiasakan berbisnis. Nah, saya menawarkan supaya anak-anak SD kelas 1 itu dari SD kelas 1 diajari berbisnis. 1 kali seminggu dia berdagang di kantin dan di halaman sekolah. Jadi 1 tahun dia berarti punya pengalaman 50 hari berbisnis. Tamat SD dia punya pengalaman 300 hari berbisnis. Tamat SMA dia punya pengalaman 600 hari berbisnis. Tamat perguruan tinggi dia punya pengalaman 800 hari berbisnis. Kalau ada seorang anak punya pengalaman 800 hari berbisnis, saya yakin mentalitinya bukan lagi employee mentality. Tapi sudah menjadi entrepreneur mentality. Minimal intrapreneur mentality. Gitu. Nah, saya sampaikan ini kepada Pak Anies. Dan Pak Anies tertarik, gitu. Nah, kalau Pak Anies tertarik, saya minta supaya Pak Anies nanti kalau jadi presiden, buat ini jadi sebuah kebijakan. Tapi waktu beliau Menteri Pendidikan itu tidak terjadi. Begini, ya? Sebulan setelah dia ketemu dengan saya, dia dipecat. Nah, gitu pertanyaannya. Gitu. Tapi kalau melihat sekarang yang Buya dukung ini kan paslon 1 ini yang gambaran. Ya, saya karena Anies itu, Anies lah yang sangat paham maksud saya karena dia sudah berjanji sama saya untuk mengimplementasikan apa yang saya inginkan itu gitu ya. Tuh, saya katakan sama beliau, tapi sayangnya Pak Anies 3 bulan kemudian dipecat, bukan 3 bulan Buya, 1 bulan setelah itu. Dia ingat tuh, dia ingat peristiwa itu. 1 bulan setelah peristiwa itu saya dipecat.